Untuk mendukung ekonomi hijau, OJK ini akan membentuk atau membuat sebuah aturan terkait dengan bursa karbon. Nah, sebenarnya apa sih itu bursa karbon dan seperti apa nih bursa karbon berkaitan dengan karbon atau pricing nantinya? Ya memang harusnya sekarang lah dilakukan, jangan sampai terlambat. Kenapa? Karena Singapura juga sudah mewacanakan itu pada kuartal ketiga tahun lalu. Mereka menyatakan mereka kemungkinan akan membuat bursa karbon di Singapura dan itu nanti akan menggait pasar di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Kalau Singapura duluan maka lagi-lagi ya kita hanya jadi pasar lagi, maksudnya kita akan jadi target yang digarap sementara yang menggarapnya di Singapura. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah, kalau kita bicara bursa karbon itu apa? Ya ini memang kayak marketplace, tempat bertemunya para pelaku usaha, pemilik perusahaan yang dalam operasinya itu menciptakan atau mengeluarkan gas karbon. Dan ini kan sesuai dengan protokol Kyoto dulu itu harus dikurangi. Nah, untuk mengurangi itu maka mereka harus membayar setiap ton CO2 yang diproduksi kepada perusahaan lain atau entitas lain yang memiliki usaha mengurangi karbon gitu. Dengan harapan yaitu ketika ada insentif kepada para pelaku usaha yang pro green economy, maka ini akan bertumbuh terus green ekonominya. Sementara yang bikin permasalahan, yakni emisi karbonnya tinggi itu ya memang harus dikasih insentif, harus membayar. Nah itu mereka akan bertemu, saling memperjualbelikan. Jadi kayak berapa ton sih yang bisa dikurangi dari produk sebuah perusahaan. Nah, itu yang tadi disebutkan 119 taksonomi ekonomi hijau itu. Jadi perusahaan-perusahaan ini dia aktivitasnya mengurangi karbon. Nah, inilah yang kemudian akan dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon. Di Indonesia pasti banyak. Kita kan perusahaan berbasis fosil tinggi, batu bara, minyak. Nah, ini mereka akan mencari perusahaan-perusahaan seperti misalnya apa? Tesla. Tesla ini kan selama ini juga mendapatkan 7 triliun per tahun dari aktivitas ini. Mereka kalau memproduksi mobil listrik itu kan diasumsikan mengurangi emisi karbon dibanding kalau misalnya orang beli mobil berbasis bensin, yaitu kan ada karbonnya. Jadi dihitung tuh mobilnya Tesla, setiap satu unit itu mengurangi karbon berapa per tahun. Dan itu yang kemudian bisa dijual Tesla ke perusahaan lainnya yang perlu untuk membayar itu tadi. Dan itulah yang kemudian bisa diwujudkan kalau ada bursa karbon di Indonesia. Oke, artinya prospek dari green economy terutama bursa karbon ini di Indonesia juga cukup besar ya Mas Arief ya. Tadi kita juga sudah dengarkan Pak Wimbo mengatakan bakal ada taksonomi hijau. Nah sebetulnya taksonomi hijau ini seperti apa sih implementasinya di Indonesia nantinya? Ya, ini akan menjadi tantangan besar karena kalau kita bicara soal supply dan demand-nya, kalau kita bicara supply-nya pasti kita harus mencari. Nah tadi disebutkan katanya ada 119, saya tidak tahu apakah itu sudah teruji. Kalau emang teruji itu berarti sudah aman lah. Jadi kalau ada perusahaan batubara dan lain-lain di Indonesia yang butuh mencari perusahaan yang bisa dibeli gitu dalam tanda kutip emisi karbonnya ya itu tadi ke 119 perusahaan ini. Tetapi kalau supply-nya terbatas hanya itu saja sementara demand-nya meningkat karena banyaknya perusahaan-perusahaan misalnya perusahaan Malaysia, perusahaan Singapura yang kemudian juga mencari perusahaan-perusahaan seperti itu yang seperti Tesla yang aktivitasnya mengurangi karbon, ya ini akan ada ketimpangan dan ya harganya juga akan meningkat. Perlu diingat kalau tadi disebutkan soal carbon pricing yang memang sekarang belum ada acuan. Misalnya di Swedia menurut catatan kami itu yang tertinggi dunia itu $129 per ton. Kalau paling rendah misalnya ada di Amerika, Amerika salah satunya yang rendah yang $10 per ton saat ini. Nah, jadi memang beragam. Tetapi ketika ada bursa karbon itu maka benar-benar nanti harga karbon price-nya itu berapa sih? Itu akan ditentukan berdasarkan supply dan demand yang ada. Nah, kalau ternyata demand-nya banyak sementara supply-nya dikit di bursa yang bersangkutan, misalnya di bursa yang akan dibikin OJK ini, ya harganya akan tinggi sekali. Gitu. Oke, artinya dengan ada bursa karbon ini bisa menstabilkan harga juga ya Mas Arief ya. Oke, kalau kita lihat yang menarik juga sebetulnya terkait dengan emisi karbon. Sebetulnya kalau kita lihat secara global, seberapa besar sih dari emisi karbon ini? Apakah nanti kira-kira carbon tax yang selama ini digaungkan oleh pemerintah ini cukup bisa menekan dari emisi karbon global? Oke, sekarang ini kan emisi CO2 di dunia itu sekitar 32 miliar Ya, kalau kita lihat di sini Amerika Serikat dan China menyumbang cukup besar ya Mas Arief. Ya, dua negara dengan ekonomi paling besar ini. Ini meningkatnya drastis sekali saat dibandingkan misalnya tahun 50-an itu kan diukur hanya 5 miliar ton, 6 miliar ton. Dan tahun 90-an masih 20 miliar ton. Artinya tren emisi karbon terus meningkat. Indonesia di mana? Ya Indonesia ada di top 10 lah ya. Dan tapi harus diakui kalau di Indonesia meskipun top 10 pemicunya bukan emisi karbon dari aktivitas manusia saja, tapi lebih pada
pembakaran lahan atau ya itu pembukaan lahan itu yang membuat Indonesia berada di top 10. Bukan karena pabrik kita yang emisi karbonnya sangat banyak, beda dengan Amerika dan Cina. Apa buktinya ya, misalnya kalau kita bicara pendapatan emisi karbon per kapita, kita hanya cuma 2,17 ton per kapita per orang kalau di rata-rata per penduduk. Sementara Amerika misalnya 5 miliar ton emisi per tahunnya, kalau dihitung per kapitanya dia 15 ton per kapita. Kenapa? Karena memang aktivitas pabriknya banyak, aktivitas konsumsi masyarakatnya juga tinggi. Di Indonesia tidak terjadi. Aktivitas konsumsi kita masih konsumsi yang berimbas pada emisi karbon itu masih terbatas, tapi karena ada kebakaran hutan, pembakaran hutan, itu yang bikin kita berada di top 10 itu. Iya, bahkan kalau kita lihat Mas Argun, kita ada di top 5. Nah, dengan kita masuk di top 5, sebetulnya dengan adanya bursa karbon ini, tantangan apa sih yang kira-kira kita akan hadapi? Karena mengingat implementasi dari bursa karbon ini kan membutuhkan waktu yang tidak cukup singkat begitu, Mas Arief. Ya, pasti waktu lama gitu. Kalau kita bicara apakah ini akan efektif untuk menekan emisi karbon di Indonesia khususnya, ya saya pikir ada efeknya, tetapi lajunya tidak akan begitu pesat. Karena kalau kita bicara pengendalian emisi karbon itu ada dua kebijakan saja, ada stick and carrot. Kalau stick itu aturan, kemudian carrot itu ya pemanis. Nah, bursa karbon, carbon trade itu termasuk di tingkatan carrot. Jadi orang-orang dipaksa untuk dikasih pemanis untuk beraktivitas lebih hijau gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan hijau semacam Tesla itu akan semakin berkembang, dikasih dukungan. Tetapi kalau mau mengurangi, sebenarnya yang lebih efektif itu stick. Jadi aturan. Jadi misalnya pemerintah Indonesia menyatakan pada tahun 2025 misalnya perusahaan emisi yang menimbulkan emisi gas rumah kaca harus ditutup kalau misalnya tidak bisa mengurangi emisinya, misalnya kayak gitu. Itu saya pikir akan sangat efektif. Tetapi ya apapun opsi yang kedua ini masih layak untuk dijalankan. Meskipun efektivitasnya tidak akan sedrastis atau sekuat kalau misalnya kita kurangi dengan kebijakan. Oke, kita harapkan bersama semoga dengan adanya bursa karbon ini bisa menekan emisi karbon dan semakin meningkatkan green economy, Mas Argun. Ya. Terima